Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru Hebat, perkenalkan nama saya Arif Dwi Setiawan, saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas aksi nyata modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan? Karena hanya dengan pembelajaran diferensiasi tumbuh kembang anak secara holistik dapat terpenuhi, dikarenakan setiap anak memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing yang berbeda baik dari minat, profil belajar maupun kesiapannya. Untuk kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam tiap individu dengan dasar pembelajaran yang berpihak pada murid dengan prinsip efektif, bermakna, menyenangkan serta reflektif. Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. 2. Proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi, konten, materi. 3. Produk. Merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apa komponen utama yang harus disiapkan apabila kita mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? 1. Kesiapan belajar. Kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, di antaranya, pengetahuan, konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. 2. Minat murid. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. 3. Profil belajar. Merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Penerapan dalam pembelajaran. 1. Melaksanakan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui pemetaan profil gaya belajar siswa. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang menunjang pembelajaran yang nyaman. 3. Menggunakan metode, pendekatan, maupun model pembelajaran yang variatif sesuai kebutuhan siswa agar pembelajaran lebih efektif. 4. Mengajak siswa untuk aktif serta antusias dalam proses pembelajaran. 5. Mengajak siswa untuk reflektif pembelajaran yang bermakna. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga aksi nyata modul 2.1 ini bisa membantu dalam memilih contoh referensi guna melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita.